Tapi saya lebih cenderung untuk mempertikaikan perkataan mohon itu sendiri, Dr. Hiroki. Bukan lagi mohon atau minta, sebab perkataan mohon itu sendiri, adakah mohon atau kata akarnya pohon? Pengaruhi oleh bahasa Indonesia saya tidak tahu, tetapi saya perasan sekarang ramai orang menggunakan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video bahasa Melayu di Jepang terpengaruh dengan bahasa Indonesia, malah ributkan ejaan Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Daripada kajian-kajian doktor melihat bagaimana tren perubahan ataupun tren evolusi bahasa Melayu itu berlaku daripada zaman doktor belajar sehinggalah kini. Tren yang bagaimana, yang sangat perlahan, yang sangat laju, ataupun kadang-kadang tu terberhenti. Sebab kenapa? Sebab tak ada tidak begitu meriah sambutannya terhadap bahasa Melayu, atau bagaimana doktor? Tren perubahan biasanya adalah sangat perlahan sampai kita tidak sedar. Tetapi satu hal yang saya perasan baru-baru ini adalah penggunaan mohon maaf. Ya. Dulu saya jarang mendengar ungkapan mohon maaf. Biasanya mohon maaf itu digunakan di Indonesia, tetapi mungkin dipengaruhi oleh bahasa Indonesia, saya tidak tahu. Tetapi saya perasan sekarang ramai orang menggunakan mohon maaf, dan rupa-rupanya mohon maaf itu sedikit berbeza daripada minta maaf. Ya, saya sendiri bukan penutur jati, tapi mungkin ada perbezaan di antara mohon maaf dan minta maaf. Ya. Saya nak tanya, apa bezanya? Apa bezanya? Okay, nak tanya mohon maaf, apa bezanya? Dr. Rama, kalau boleh tolong jawabkan? Muisi Dewan lebih arif ni. Dari segi ilmu cetek yang saya ada, sebab saya bukan orang linguistik, bukan orang bahasa, orang undang. Perkataan mohon tu pun sebenarnya ada isu. Ya, Dr. Hiroki, kita bercakap mohon tu ada isu. Kata akarnya mohon atau pohon. Sebab kita ada hukum KSPT. Contohnya perkataan pukul, dia akan berubah jadi memukul. Jadi memohon tu kata akarnya boleh jadi pohon. Dan pohon itu boleh ada dua maksud. Satu yang bermaksud pokok, satu yang bermaksud minta. Pokok itu pohon. Jadi, ya kalau Indonesia. Mohon maaf, minta maaf, dua-duanya boleh bersilih ganti sebenarnya. Tapi saya lebih cenderung untuk mempertikaikan perkataan mohon itu sendiri, Dr. Hiroki. Bukan lagi mohon atau minta, sebab perkataan mohon itu sendiri, adakah mohon atau kata akarnya pohon? Sebab kita kata kami memohon ampun dan maaf. Perkataan memohon sebab apabila kata akar pi menerima imbuhan me, dia akan jadi mem. Jadi pi itu akan gugur. Pasti, memastikan, pukul, memukul, potong, memotong, paling, memaling. Semua pi gugur. Adakah menggunakan hukum yang sama? Dia ialah pohon, bukannya mohon. Jadi dalam kamus bila tengok perkataan pohon itu ada maknanya minta di situ sebenarnya. Itu ulasan saya lah dengan ilmu dan pengamatan saya yang sedikit ni. Maklumlah insan yang serba kekurangan ini, ya, itu penjelasan saya. Saya lebih pertikaikan perkataan pohon dan mohon. Bagi saya perkataan mohon dan minta itu kedua-duanya boleh bersilih ganti sebenarnya. Sebab maksud perkataan pohon itu ada mempunyai perkataan sinonim dengan maksud minta. Itu yang kita kata, kami memohon ampun dan maaf. Boleh Dr. Hiroki, Itu penjelasan saya. Terima kasih. Kalau nak cerita pasal pohon dengan mohon ni, akhirnya siapa yang layak jawab, kita rujuk je lah PRPM. Kan Dr. Rama? Kita ada PRPM yang kita boleh akses, kita boleh capai di mana-mana saja. Type saja pada kita punya carian PRPM DBP. Keluar. Kita nak cari perkataan apa, kita cari, maka itulah menjadi rujukan, ataupun boleh kita kata sebagai pegangan dalam bahasa Melayu. Okay? Sebenarnya saya mohon maaf dengan minta maaf, kan saya agak mohon maaf lebih
Kalau untuk meminta maaf, sebenarnya ada dua padanan dalam bahasa Inggeris. Satu adalah I'm sorry. Ini adalah untuk meminta maaf lah. Dan satu lagi itu excuse me. Ini pun minta maaf tetapi kita sebenarnya tidak meminta maaf. Cuma kita kita cakap excuse me atau excuse me kerana kita supaya kita tidak menyakiti orang lain ataupun mengganggu orang lain, kan kita tidak buat apa-apa yang salah. Ini nampaknya orang Malaysia tidak bisa membedakan kedudukan dari dua kata ini. Dan di Indonesia, dua kata ini, pohon dan mohon itu sama-sama kosakata Indonesia. Tetapi ini kedudukannya sudah beda. Pohon itu adalah kata benda, sedangkan mohon itu kata dasar dari kata kerja ataupun predikat. Ini yang nggak dipahami oleh orang Malaysia. Jadi saya ingat mungkin dalam bahasa Melayu pun lama kelamaan ataupun sedang muncul perbezaan ini yang memang ada dalam bahasa lain, tetapi sebelum ini tidak ada dalam bahasa Melayu. Itu yang saya kurang pasti, saya kena teliti lagi. Sebelum ini saya rasa belum ada perbezaan di antara dua itu. Jadi ini pun satu perkembangan lah kalau betul. Betul, satu evolusi. Okey, saya kirakan Dr. Hiroki apa kata kita tanya dengan pakar linguistik. Okay, kita tanya dengan pakar linguistik, kita tanya dengan Prof Datuk. Prof Datuk, tadi Dr. Hiroki dia mintalah siapa-siapa yang mungkin boleh terangkan pada Dr. Hiroki, pada beliau, apa beza mohon maaf dan minta maaf. Sebab Dr. Hiroki merasakan yang mohon maaf itu lebih kepada bahasa Indonesia. Okay, kalau di linguistik, kalau di dalam bidang linguistik, Prof sendiri rasa mohon maaf ataupun minta maaf yang lebih menunjukkan bahasa Melayu kita. Silakan Prof Datuk kalau boleh ulas. Ya, bagi saya minta maaf itu pertama-tamanya bentuk kolokial lah. Kolokial. Bahasa-basahan, bahasa percakapan seharian gitulah. Yeah. Kalau pohon maaf itu sudah tentu bahasa persuratan kan. Persuratan katanya. Perkataan pohon itu digunakan dan ya kadang-kadang orang menggunakan mohon maaf. Tapi bagi saya mohon maaf itu juga kolokial sifatnya lah. Sebab daripada pohon itu kan kita menambah imbuhan jadi memohon. Jadi kalau kita guna mohon maaf itu sepertilah kita guna bentuk kolokial nanya, menanya. Ada orang Melayu kata tolong nanya dia, tolong nengok-nengok sikit. Jadi itu sifat kolokial lah yang bukannya salah pun tetapi pasti ada tempatnya lah. Itu bidang tak formal, ranah tidak formal, maka bolehlah dianggap sebagai sesuai ya penggunaan bentuk-bentuk kolokial, bentuk-bentuk percakapan seharian itu. Dan ya ada sesetengah orang kata tak boleh guna pohon maaf sebab itu pokok, tapi mereka tidak tahu bahawa pohon itu satu bentuk yang sopan untuk minta lah begitulah. Jadi itulah penjelasan saya lah. Tapi antara minta dengan pohon itu bagi saya ialah beza ranah formal tak formal. Tapi yang penting bagi saya dalam evolusi bahasa Melayu ni, kalau bolehlah kita harus jagalah ketulinan bahasa Melayu itulah. Jadi sekarang ini kita dapat lihat kan dengan sewenang-wenangnya orang Melayu sendiri tidak mau lagi menggunakan bentuk-bentuk Melayu yang mantap penggunaannya untuk sekian lama. Jadi seperti
mereka gunakan iftar untuk buka puasa itu. Oke teman-teman ya, demikian. Kata orang Jepang, nampaknya bahasa Melayu, Malaysia itu dipengaruhi dengan bahasa Indonesia. Dan ada yang jadi pertanyaan dari orang Jepang tadi tentang penggunaan minta maaf dan juga mohon maaf. Kalau di Indonesia, pohon dan mohon ini dua kata yang pengertiannya berbeda. Pohon itu adalah kata benda, sedangkan mohon itu adalah kata dasar kerja. Dan sementara kita nggak tahu apakah benar ada kosakata namanya pohon di Malaysia. Di Malaysia, pohon itu kalau di Indonesia itu mohon. Ini sangat jauh berbeda teman-teman ya. Tapi kesimpulannya di sini ketika kita melihat cuplikan ini ada satu ketidaktahuan dari orang Malaysia tentang ejaan kata dasar dengan kata kerja, khususnya untuk ejaan Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian satu buat cuplikan video. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.